Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas PPT kami, yaitu dengan topik pemasaran hasil pertanian. Izin memperkenalkan kelompok dari anggota 11, yaitu saya sendiri, Naswa Ahmada Putri, lalu ada Sahrul Ramadan Delina Putra, dan Suci Ramadhani. Lalu topik pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan mereka dengan cara membuat produk dan menukarkannya kepada pihak lain dengan besaran nominal tertentu. Lalu menurut Boyd Walker dan Lerich, pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk jasa dan ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Lalu menurut G. Kartasaputro CS, pemasaran adalah segala yang dilakukan agar barang-barang hasil produksi dari produsen dimungkinkan mengalir secara lancar ke sektor konsumen. Prinsip pemasaran yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang didesain dengan tujuan untuk dipasarkan. Produk yang memiliki kualitas akan memiliki harga jual dan minat beli yang tinggi. Dalam menentukan produk atau jasa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu antara lain fungsi, kualitas, kemasan, penampilan, layanan, dukungan, dan garansi. Lalu price atau harga adalah besaran atau nominal uang yang harus diberikan oleh pelanggan kepada penjual agar dapat menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Harga dari sebuah produk atau jasa dapat ditentukan setelah produk atau jasa tersebut ada. Harga yang ditentukan dapat tergolong mahal ataupun murah sesuai dengan target pemasaran kita atau modal yang dikeluarkan. Lalu place. Place adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemasaran. Tempat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pemasaran. Tempat yang strategis akan lebih mengundang banyak pelanggan baru ketimbang tempat yang kurang strategis atau sulit terjangkau oleh pelanggan. Yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi atau tempat kegiatan pemasaran adalah lokasi yang mudah dijangkau, strategis, dan jangkauan dukungan seperti website, telepon, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah hal terpenting dalam proses pemasaran. Kunci keberhasilan dalam proses pemasaran ditentukan oleh promosi. Karena promosilah yang ada pada dasarnya menawarkan produk atau jasa agar dapat dipilih dan dibeli oleh pelanggan. Dalam melakukan promosi, ada beberapa hal yang umumnya dilakukan seperti periklanan, penjualan langsung, public relation atau hubungan masyarakat, media, serta penentuan anggaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Suci Ramadhani. Selanjutnya yaitu perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pandangan kompetitif dan pandangan tradisional. Pandangan kompetitif yakni pertama, memilih konsep sesuai selera konsumen. Artinya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan memuaskan. Yang kedua, mewujudkan konsep atau pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan konsep atau promosi intensif, yaitu merupakan proses memberikan informasi, memberi pengaruh, dan mengingatkan target pasar akan jasa atau produk agar bisa diterima dan dibeli oleh pasar. Lalu, pandangan tradisional. Yang pertama, menghasilkan produk, yakni menghasilkan produk yang berkualitas, akan memiliki jumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk itu. Dan kedua,
Menjual produk yakni untuk menyampaikan produk ke pasar, dan penjual dituntut untuk mempengaruhi calon pembeli agar konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, tentang evolusi pemasaran. Evolusi pemasaran ini terbagi menjadi dua orientasi, yakni orientasi penjualan dan orientasi pembelian. Pertama, orientasi penjualan. Orientasi ini berfokus pada kebutuhan penjual dengan ide produk adalah faktor utama untuk menghasilkan. Dan yang kedua, orientasi pembelian. Orientasi ini berfokus pada kebutuhan pembeli dengan ide produk sebagai alat untuk menemukan keinginan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Sahrul Ramadan Delina Putra. Saya akan melanjutkan di slide pasar produk agribisnis. Di pasar produk agribisnis itu ada 5 nih. Nah, yang pertama itu ada pasar penampung sementara. Terus yang kedua itu ada pengembangan pasar lokal. Terus yang ketiga itu ada pasar pusat distribusi atau pasar lokal gitu kan. Atau pasar induk maksudnya, salah. Terus yang keempat itu ada pasar eceran. Terus yang kelima itu ada pasar dunia atau yang sebut kita tuh adalah ekspor gitu. Nah, untuk strategi pemasarannya itu ada 3 nih di garis besarnya. Ada perencanaan, ada akses pasar, terus ada promosi. Nah, untuk perencanaan itu ada beberapa lagi poin-poinnya. Yang pertama itu ada situasi pasar. Nah, yang kedua ada analisis peluang dan masalah. Terus yang ketiga itu ada sasaran. Nah, yang keempat program kerja. Terus yang kelima pengawasan. Nah, untuk akses pasar itu ada 4 poin ya. Terus yang pertama itu kelembagaan petani pasar. Terus yang kedua lokasi, yang ketiga transportasi, dan yang keempat tuh infrastruktur gitu kan. Terus yang promosi. Promosi itu ada beberapa lagi gitu kan poin-poinnya. Seperti kan promosi penjualan, terus iklan, terus wiranaga, terus hubungan masyarakat, terus pemasaran langsung gitu. Nah, untuk ringkasannya itu pemasaran merupakan ujung tombak dari tatanan permintaan pasar atau konsumen, menentukan kegiatan dari budidaya dan produksi. Jika ingin menguasai dunia, kuasai dulu informasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga di sini masih tahap pembelajaran. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.